Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Safitri, NPM 1901031035. Saya akan menceritakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, pemimpin yang mengagumkan dan bersahaja. Selanjutnya, mari kita dengarkan ceritanya. Ia biasa dipanggil Umar. Ayahnya bernama Al-Khattab, lahir di Mekah 13 tahun setelah tahun gajah. Ia termasuk keluarga yang elit dan dihormati di kalangan suku Quraisy. Awalnya, Umar termasuk orang yang paling memusuhi Islam. Namun setelah masuk Islam, pada tahun ke-6 kenabian, ia menjadi salah satu yang paling membela kekuatan Islam dengan masuk Islamnya Umar. Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang sangat pemberani demi kebenaran dan keyakinan. Ia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Kebenaran Umar tercermin ketika ia mengabarkan keislamannya kepada tokoh-tokoh suku Quraisy pada saat orang-orang berkumpul di Hijar Ismail dekat Ka'bah. Umar mengabarkan keislamannya. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai orang yang sangat lembut hatinya, sangat berhati-hati dalam tindakannya. Di antara karomah Umar bin Khattab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yaitu pada suatu hari ia mengirimkan pasukan perang yang dipimpin oleh Syariah. Setelah sekian lama pengiriman pasukan, ketika sedang menyampaikan khutbah salat Jumat di Masjid Nabawi, tiba-tiba Umar berkata, "Hai Syariah, ke gunung, ke gunung, ke gunung." Hadirin di dalam masjid pun saling berpandangan dan merasa heran. Berselang 1 bulan, datanglah seorang utusan Syariah menyampaikan surat kepada Umar. Ia menceritakan bahwa pasukan Islam saat itu sedang terdesak di dekat gunung daerah Nahawan. Lalu kami berlindung di gunung dan Allah memenangkan kami atas musuh-musuh kami. Kisah karomah Umar bin Khattab yang lain adalah ketika Gubernur Mesir Amr bin al-As yang mengirimkan surat kepadanya. Amr bin al-As telah menghapuskan kebiasaan orang-orang Mesir yang mengorbankan seorang gadis untuk sungai Nil. Namun belakang hari sungai Nil itu tidak mengalir. Umar bin Khattab menjawab, "Dari hamba Allah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, amma ba'du, hai sungai Nil, jika engkau mengalir karena airmu sendiri, maka janganlah engkau mengalir. Namun jika airmu dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengalirkan airmu kembali." Setelah Amr bin al-As melemparkan catatan Umar ke dalam sungai Nil, lalu sungai Nil itu mengalirkan airnya yang sangat deras. Di kalangan para sahabat dan orang-orang dekatnya, Umar dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat sederhana dan sangat bersejahtera. Hal itu cermin dari pertanyaan ketika ia menolak pemberian para sahabatnya berupa budak perempuan untuk membantu tugas-tugas rumah tangganya. Umar berkata, "Tidak pantas mukminin memiliki budak perempuan. Itu tidaklah halal. Sesungguhnya ia harta Allah. Tidak ada harta Allah yang halal bagi Umar kecuali 2 setel pakaian untuk musim dingin dan musim panas. Dan aku tidak pernah memakai pakaian itu untuk berhaji dan umroh." Jika Umar datang di rumah salah satu anaknya yang bernama Hashim dan melihatnya sedang memakan daging, lalu Umar bertanya, "Apa ini? Aku ingin sekali makan daging." Jawab Hashim, "Apakah setiap makanan yang engkau inginkan akan makan?" Serga Umar, "Sungguh seorang yang dianggap sebagai pemboros jika ia selalu menuruti apa yang diinginkannya." Umar mengangkat pejabat negara. Ia menuliskan kontrak politik, isinya sang pejabat tidak boleh hidup di atas standar masyarakat umum, baik kendaraan, pakaian maupun makanan. Umar memegang jabatan khalifah. Di masa pemerintahannya, Umar banyak menaklukkan kota-kota besar di beberapa negara di benua Asia dan Afrika, seperti kota Hishamko, Aleppo, Antogia di Suriah, Basrah dan Kufah di Irak. Jasa-jasa Umar bin Khattab untuk kaum muslimin sangat banyak. Ia telah menetapkan dan menuliskan penanggalan Islam yang kita kenali sebagai tahun Hijriah, dan mendirikan Baitul Mal, yaitu lembaga pengumpulan dana kas negara. Umar membangun kota-kota besar seperti Kufah, Basrah,
Zairah, Syam, Mausil, dan mengangkat para hakim di sana serta melengkapinya dengan kantor-kantor administrasi. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai pribadi yang sangat adil dan teliti, sangat takut melakukan kezaliman sekecil apapun. Umar bin Khattab adalah pemimpin yang sangat sayang dan peduli dengan rakyat yang dipimpinnya. Seperti biasa, Umar keluar malam untuk melihat keadaan rakyatnya. Setelah perjalanan, ia mendengar suara seorang wanita yang melanturkan bait syair kerinduan kepada suaminya yang bertugas jihad di jalan Allah. Lalu ia bergegas pulang meminta pendapat putrinya, Halsof, berapa lama seorang perempuan sanggup menahan kerinduannya terhadap suami. Lalu setelah mendapat jawaban dari Halsof, ia segera menuliskan surat untuk panglima yang bertugas di medan perang untuk memulangkan para pasukan mujahidin. Umar bin Khattab meninggal pada tahun 23 Hijriah. Ketika hendak memimpin sholat subuh, ia ditikam oleh seorang budak Majusi Persia yang merasa diperlakukan tidak adil yang dendam terhadap Umar. Ia bernama Abu Lu'lu'ah. Menjelang ajalnya tiba, Umar berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya aku ingin keluar dari dunia ini dengan timbangan keseimbangan. Aku tidak terlalu memberatkan dan tidak terlalu meringankan." Persoalan khalifah ku perintahkan agar dimusyawarahkan oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdullah Rahman bin Auf, Sa'd bin Abdullah, dan Toheh, yang akhirnya bertuju pada terpilihnya Utsman bin Affan. Umar juga memerintahkan putranya yang bernama Abdullah untuk menemui Ummul Mukminin Aisyah dan katakan bahwa Umar meminta izin untuk dikebumikan bersama dua sahabatnya. Lalu Aisyah menjawab, "Tadinya aku menginginkan tempat itu untuk diriku sendiri, tapi kini aku lebih mementingkan ia daripada diriku." Dan akhirnya makam di samping makam dua sahabatnya, yaitu Muhammad Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Dari cerita ini, sosok Umar bin Khattab, kita bisa banyak bercermin dan belajar tentang kepemimpinan hebat yang sangat mengagumkan.